selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tema baru teman-teman ya. Seperti biasa ya, setiap harinya Biduri Bulan Tarot ada tema baru ya. Dan tema pada hari ini adalah tentang apa yang akan terjadi di kehidupan ke-12 zodiak ya, di periode 8 ya. Kita udah masuk ke minggu kedua, berarti di periode 8 sampai 14 Mei 2025 ya, lebih tepatnya di minggu kedua Mei 2025 untuk ke-12 zodiak. Dan seperti biasa, aku akan mulai dari zodiak yang pertama dulu di sini ya, yaitu zodiak Aries. Langsung aja buat para Aries ya. Mari kita lihat apa yang akan terjadi di kehidupannya kamu di minggu kedua Mei 2025 Aries. Oke teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah, jangan gala-gala sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki ya. Langsung aja nih ya, buat para Aries. Di bottom of the deck-nya ada kartu Eight of Wands. Aries, apa yang akan terjadi di minggu kedua Aries kak, di Mei 2025? Yang pertama sih, kalau aku lihat kamu kayak akan banyak istirahat ya. Ini banyak faktor yang bisa menyebabkan kenapa kamu akan beristirahat di minggu kedua ini. Dan salah satu faktor yang paling menonjol itu adalah tentang kondisi kesehatan dari Aries sendiri. Jadi ada semacam kondisi fisik yang agak menurun kalau aku lihat seperti itu, sehingga menjadikan kamu ya udah kayak akan lebih banyak di rumah, istirahat gitu ya, kayak nyehatin diri sih. Mungkin beberapa akan ada yang pijet Aries ini, atau mau refleksi gitu ya. Pokoknya dalam rangka untuk melepas penat, melepas lelah. Tapi penatnya ini bukan yang kayak jalan-jalan gitu, tapi lebih kepada mengistirahatkan tubuh lah gitu ya. Atau udah kayak beberapa waktu belakangan ini mungkin Aries ngerasain badannya yang pegel-pegel, yang gak enak segala macam. Nah itu yang akan ngebuat Aries jadi banyak istirahat kalau aku lihat di minggu kedua Mei ini. Itu akan terjadi yang pertama ya. Lalu yang kedua, kamu juga aku lihat akan soal omongan. Nah ini nih mungkin agak sedikit nyelekit omongan Aries di minggu kedua ini. Apa-apa ngomong cenderung to the point, kas ya. Kas, layaknya kas seperti Aries yang biasanya sih ya, to the point, cuma agak nyelekit bagi orang lain gitu ya. Terus juga kamu jauh lebih tegas ya soal omongan kamu. Bahkan nggak sedikit orang yang bisa aja tersinggung dengan omongan kamu. Bagi kamu mungkin kamu menyajikan fakta dan realita, tapi bagi orang lain itu suatu tamparan keras bagi mereka. Kayak Aries to the point banget sih, nggak pakai hati ngomongnya, nggak pakai perasaan lagi, nggak jaga perasaan orang lain lagi, kayak gitu contohnya ya. Lalu di minggu kedua ini juga ada Six of Wands ya. Ada perihal perayaan-perayaan yang akan Aries lakukan gitu ya, yang akan terjadi di sini tentang perayaan, tentang suatu kesuksesan, kayak kemenangan. Apakah Aries lagi menang sesuatu, atau ada hal-hal yang naik di minggu kedua ini. Ini akan kamu rayakan, mungkin berkaitan dengan karir, pekerjaan ataupun usaha ya. Terus juga di minggu kedua ini Aries yang akan terjadi ya, beberapa dari kamu akan dihadapkan juga kepada suatu permasalahan ya. Dan permasalahan ini mewajibkan kamu untuk mengambil suatu keputusan yang lumayan sulit buat kamu ambil ya. Karena di sini Aries sendiri kayak akan bingung, kayak yang aduh aku nggak tahu lagi background masalah ini gitu ya seperti apa. Terus tiba-tiba aku harus kayak apa ya, harus memutuskan kayak milih A, B, C atau D gitu. Jadi kayak nggak tahu arah mau kemana, tujuan mau kemana, nggak tahu apa yang dipilih, tapi harus memilih gitu ya. Terus juga kamu akan terkait dengan orang-orang masa lalu di minggu kedua ini Aries ya. Bisa bertemu, bisa hanya sekedar nostalgia doang, flashback ke masa lalu ya. Dan hati-hati ada The Tower ya di minggu kedua bulan Mei ini. The Tower ini sesuatu yang kalau nggak gagal ya berarti kamu akan memperbaiki sesuatu yang gagal di minggu kedua Mei ini.
Tapi semoga ini adalah yang akan terjadi. Mungkin Aries akan memperbaiki sesuatu yang sebelumnya pernah gagal, terus diperbaiki, dicoba lagi gitu ya. Siapa tahu bagus, siapa tahu rezeki gitu ya. Dan di bottom of the deck-nya ada kartu Echophons. Dalam keseluruhan situasi dan kondisinya Aries ya, secara general di minggu kedua bulan Mei, kamu memang agak tergesa-gesa, agak terburu-buru. Memang banyak hal yang membuat kamu excited gitu loh untuk kamu jalani ya. Tapi di sini saking excitednya kamu jadi terburu-buru dalam melakukan segala sesuatunya. Tahu sendiri lah ya, Aries kan mana suka sih hal-hal yang sifatnya berjalan dengan lambat gitu ya, lamban, kayak nggak sabar gitu ya. Selanjutnya soalnya teman-temannya aku tuh masih batuk ya. Semoga nggak mengganggu readingan ini, tapi agak sedikit mengganggu sih, aku mohon maaf banget ya. Untuk kalian makanya jaga kesehatan ya, apalagi terkadang sekarang faktor cuaca yang tidak menentu ya, kadang panas banget, kadang juga bisa tiba-tiba hujan, dan itu bisa ngebuat fisik kita jadi drop juga. Jadi jaga kondisi kesehatan dimanapun kalian berada ya, plus jangan hujan-hujanan ya. Aku nih efek ada hujan-hujanannya sedikit, jadi kayak gini ya. Selanjutnya apa pesan dari semesta untuk Aries ya di minggu kedua Mei 2025? Yang pertama, kamu dipesankan percaya kepada personal power yang kamu punya. Jadi apapun itu ya, personal power ya, bisa personal branding termasuk salah satunya, kekuatan dari dalam diri, keyakinan, apapun itu kamu harus percaya kepada kekuatan yang ada di dalam dirimu Aries. Itu pesan dari semesta. Kalau kamu mau maju, kalau kamu mau masa depan kamu baik, seperti itu ya. Lalu yang kedua, kamu juga dipesankan, katanya dengarkan inner voice-mu ketika kamu membuat suatu pilihan atau membuat suatu keputusan, agar nggak error nih Aries ya. Ini pas banget dengan kamu yang di minggu kedua ini akan mengambil suatu keputusan yang sulit di dalam kehidupannya kamu ya. Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan katanya, nah ini Aries ya, buat kamu yang lagi mencoba untuk memperbaiki sesuatu tadi atau menggapai sesuatu, pesannya akan ada selalu jalan lain Aries untuk kamu bisa melakukan sesuatu, untuk kamu bisa menggapai sesuatu. Jadi jangan takut nggak tercapai segala sesuatunya, gitu aja. Oke? Mungkin sampai di sini dulu ya readingan kali ini, itu aja. Dan kalau untuk zodiak Kak, energi paling kuat ya buat Aries di minggu kedua, kamu bisa terkoneksi dengan sesama Aries, Libra, dan Sagittarius. Itu aja. Oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya ya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Aries.